Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur ya buat segala kebaikan dan kesempatan yang Tuhan selalu berikan bagi setiap kita untuk menikmati kebaikannya. Dan saya juga mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Yesus kita adalah Yesus yang telah mengalahkan maut. Dia bangkit. Kisah Injil tidak berakhir pada peristiwa penyaliban atau kematian, tapi berlangsung sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagaimana kematian dan kebangkitannya disaksikan oleh Alkitab dan dapat dibuktikan secara historis, begitu juga dengan kedatangannya yang kali kedua. Hal itu akan tergenapi, akan terjadi. Jadi mari kita sebagai orang percaya merayakan kebangkitan Yesus yang sungguh-sungguh pasti. Dan itu merupakan fakta yang benar-benar ada. Dan bahkan bukan hanya fakta historis, tapi fakta yang mengubahkan. Tidak ada satupun peristiwa ya dalam sejarah dunia yang bisa membawa dampak sedemikian hebatnya selain peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Bagi kita, kebangkitan Yesus adalah peristiwa terpenting dan terutama. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 dan 5, 3 sampai 5. Di sana Paulus mengatakan bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu bahwa Yesus mati, dikuburkan, dia bangkit dan menampakkan diri kepada banyak saksi. Jadi Yesus mati, dikuburkan, menampakkan diri kepada banyak saksi dan dia mati, dikuburkan, bangkit dan menampakkan diri kepada banyak saksi. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Jadi dalam terjemahan lain sebenarnya kata yang dipakai itu bukan yang sangat penting, tapi yang terutama atau yang terpenting. Dan benar adanya bagi kita kebangkitan Yesus itu adalah segala-galanya. Bahkan jatuh bangunnya kekristenan bergantung pada peristiwa kebangkitan Yesus. Jatuh bangunnya kekristenan itu bergantung pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, tidak ada gereja. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, tidak ada kekristenan. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, tidak ada kehidupan kekal. Tidak mungkin ada keselamatan atau pengampunan. Jadi semuanya itu bisa dimungkinkan ada karena ada Yesus yang bangkit. Jadi bahkan kebangkitan Yesus itu mengafirmasi bahwa semua pernyataan Yesus, semua ajaran Tuhan Yesus, semua tindakan Yesus benar adanya, layak untuk dipercaya. Jadi kalau ternyata Yesus tidak bangkit, apa kata Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 17? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kengerian yang ada kalau ternyata Yesus tidak bangkit. Tapi yang ada adalah sebaliknya, Yesus bangkit. Dan Paulus memberikan penjelasan yang begitu luar biasa di pasal yang ke-15. Bahkan salah satu di antaranya adalah menghadirkan begitu banyak saksi. Bukan hanya 2-3 orang, tapi 500 pasang mata. Jadi menurut aturan perjanjian lama, suatu perkara dianggap sah kalau ada 2-3 orang saksi. Nah, saksi dari Yesus yang bangkit bukan hanya 2-3 orang. Berapa orang? 500 pasang mata. Artinya tidak ada lagi ruang bagi kita untuk meragukan kebenaran dari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sangat luhur, bernilai tinggi dan agung sekali peristiwa kebangkitan Yesus. Meskipun tidak bisa ya dipisahkan dari penyaliban atau kematian Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 2, Paulus mengatakan demikian. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. Aku telah memutuskan untuk tidak apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. Artinya Yesus yang tersalib dan Yesus yang bangkit adalah inti utama dari Injil, pesan utama dari Injil. Seperti yang saya katakan tadi, bahkan jatuh bangunnya kekristenan bergantung pada peristiwa ini. Jadi seluruh kekristenan, seluruh keberadaan kita bahkan sebagai orang Kristen itu bergantung pada Yesus yang bangkit. Kalau kita bicara tentang apa yang menjadi pengharapan kita dalam kita menjalani kehidupan kita, meskipun banyak penderitaan atau masalah yang kita hadapi di dunia ini, tidak ada yang lain selain Yesus yang bangkit. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, dan ini menggelisahkan setiap kita, karena memang kita diperhadapkan dengan tantangan.
kritikan, tuduhan, serangan yang bertubi-tubi terhadap iman kekristenan. Salah satu yang paling sering diserang dalam konteks iman Kristen adalah mengenai penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini termasuk yang paling banyak diserang. Terkait dengan mengapa Allah menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia. Kenapa Allah memilih untuk menyelamatkan kita dengan cara disalibkan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diperdebatkan, didiskusikan. Sebagai orang Kristen, ini adalah inti iman Kristen. So, paling tidak kita harus memahami apa yang kita imani. Jangan sampai kita sudah lama jadi Kristen tapi nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Jangan sampai nanti tiba-tiba kita murtad ketika ada orang yang menyerang iman kita. Ya kan? Kan lagi viral ini mengenai spirit Yudas. Ya kan, orang-orang yang menyangkal Yesus, orang-orang yang pindah agama. Ya saya sebutkan aja seperti Richard Lee, ya kan, Ruben Onsu, orang yang pindah agama. Jadi Richard Lee diundang satu gereja besar sama pendeta besar lah, gereja besar dan pendeta besar. Ya, termasuk besar badannya. Ya. Jadi dalam gereja itu dia diwawancarai, terus Richard Lee bersaksi bahwa dia sudah lama nggak ke gereja. Sudah lama gak ke gereja, tapi tetap percaya Yesus. Oh, menarik ya. Tapi 2 minggu atau 3 minggu kemudian ada podcast, ya. Dia mengatakan begini, saya sebenarnya sudah lama jadi mu'alaf 2 tahun. Kena prank gerejanya, kena prank pendetanya. Coba bayangin. Ya kan? Ini adalah satu bentuk penghinaan terhadap Yesus Kristus bahkan. Ini bukan hanya sekedar masalah prank atau tidaknya, ini masalah penghinaan terhadap Yesus Kristus. Dan maaf nih ya, saya jujur aja, saya kecewa banget dengan pendeta yang satu itu. Ketika dia diundang di podcast Richard Lee, ya kan, jawabannya mengambang sekali gitu loh. Padahal pertanyaan itu bagus sekali dan harus dia suarakan dengan lantang. Dia harus jawab dengan lantang dan tegas pertanyaan itu. Kalau saya Kristen lalu murtad, meninggalkan Yesus, apakah saya masih tetap selamat? Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Bapak Ibu lebih pintar daripada pendeta itu. Kan sebenarnya kita bukan bermaksud untuk menghakimi, tapi Alkitab kan very clear, kecuali Alkitab itu abu-abu. Nggak masalah kita abu-abu, kan kalau dalam prinsip hermeneutika, menafsir Alkitab, kalau Alkitab abu-abu kita harus abu-abu. Kalau Alkitab terang benderang, kita harus terang benderang. Jangan sampai sebaliknya, Alkitab abu-abu kita terang benderang. Jadi kita harus menyuarakan apa yang jelas disuarakan oleh Alkitab. Alkitab menekankan kok. Ya kan, kenapa kita menyimpulkan bahwa ujung dari kehidupannya adalah kebinasaan? Karena Alkitab yang mengatakan, Matius 10 ayat 33, kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, aku pun menyangkal kamu di depan Bapakku. So, apa gitu loh ruang kita untuk mempertimbangkan, ya kamu nanti bisa lah masuk surga, meskipun kamu sudah menyangkal Yesus. Loh, kalau dia pindah agama artinya dia menyangkali Yesus sebagai satu-satunya jalan, betul enggak? Kalau dia menyangkali imannya, dia murtad, artinya dia menyangkali ketuhanan Yesus, menyangkali karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan selesai dan sempurna adanya. Dan kalau kita benar-benar meyakini ya, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, bagaimana mungkin ada ruang bagi kita untuk menyangkali Yesus Kristus, untuk meninggalkan Yesus? Karena apapun dan siapapun, sebenarnya tidak ada ruang bagi kita untuk mau meninggalkan Yesus atau meninggalkan iman kita. Bahkan kalau kita betul-betul menghayati, nanti saya akan jelaskan betapa hebatnya penderitaan Kristus, betapa luar biasanya penderitaan fisik bahkan psikologis yang dialami oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalau kita benar-benar menghayati, memahami dan merenungkan, tidak mungkin kita bisa menduakan Yesus. Jangankan meninggalkan, menduakan saja tidak mungkin, apalagi meninggalkan. Amin. Matius 10 ayat 33, kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, aku pun menyangkal kamu di depan Bapakku. Yohanes pasal 8 ayat 24. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 14 ayat 6. Kita tahulah ayat ini ya. Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata apa? I am the way, the truth and the life. No one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas enggak Alkitab kita? Jelas enggak bahwa keselamatan itu hanya datang dari Yesus? Jelas sekali. Makanya sudah sepantasnya ya, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya, Yesus yang menjadi bagian kita.
Karena dia sudah memberikan segala-galanya bagi setiap kita, bahkan nyawanya yang paling berharga. Yang paling mulia dari surga sudah dipertaruhkan, yaitu Yesus. Nggak ada lagi yang tersisa dari surga ketika Yesus datang ke dunia ini, diberikan oleh Bapa bagi setiap kita. Jadi bagian kita sebagai orang percaya, yang percaya kepada Yesus adalah bagaimana kita memandang Yesus itu cukup bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita memandang Christ for me. Yesus itu cukup bagiku. Karena segala-galanya bisa kita peroleh karena Yesus. Ya, Yohanes 14 ayat 6 itu jelas sekali, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jadi baik Alkitab maupun para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengalamatkan kita untuk selamat dengan bagaimana? Datang kepada Yesus. Dengan cara bagaimana? Percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ada nggak ajaran lain untuk kita selamat selain Yesus Kristus? Nggak ada. Jadi jawabannya harus vokal, jawabannya harus clear. Seharusnya itu adalah kesempatan pendeta itu untuk memberitakan Injil atau membawa orang itu kembali lagi. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, karena memang ini Alkitab kok yang mencatat gitu loh. Jadi kalau saya menurut meninggalkan Yesus, apakah saya masih bisa masuk surga? Nggak bisa lah. Gitu loh. Ini bukan bermaksud untuk menghakimi sekali lagi. Tapi kebenaran harus disuarakan, diproklamasikan. Nah, saya mau terangkan, ini memang khotbah kali ini agak lain memang. Ya kan, pendekatannya itu bentuknya apologetika. Ya kan, bagaimana kita melakukan pembelaan iman. Jadi nanti Jelly tugasnya cukup berat ini, menampilkan banyak ayat. Jadi di otak saya udah banyak kali ayat-ayat yang harus saya sampaikan dan saya jelaskan. Ya, Bapak Ibu jangan kagum, banyak banget ayat hafalannya. Ini udah 5 bulan saya hafal. Ya kan, demi khotbah hari ini. Ya, jadi kita akan melihat ya bagaimana Alkitab itu sangat clear dalam mengungkapkan kebenaran bahwa Allah akan menyelamatkan setiap kita melalui Yesus Kristus, melalui penderitaan, melalui kematian. Tapi sekali lagi bahwa dia bukan hanya mati, dia bangkit. Jadi di dalam perjanjian lama itu banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa dia akan mati, bahwa dia akan menderita dan bangkit dari kematian. Ini ternyata ada kaca di sini, jadi mantap banget ya sambil berkaca begini kan, udah pas ya kan. Iya, mantap banget ya. Iya. Di paling tidak saya bisa memastikan saya masih ganteng. Jatuh, hampir jatuh nih. Sampai di mana tadi? Jadi sebenarnya tidak ada yang ujuk-ujuk dalam peristiwa penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, tetapi itu sesuatu yang memang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan nubuatan terkait dengan kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan hanya banyak, tapi banyak kali. Dan ini juga menjadi salah satu yang membuat kita terkagum dengan firman Tuhan. Terkagum kita dengan firman Tuhan, bukan hanya dengan peristiwa penyaliban dan kebangkitan, tapi dengan firman Tuhan itu sendiri. Karena apa? Luar biasa Alkitab itu gitu loh. Layaklah kita percaya kepada Alkitab, dan Alkitab itu enggak dipalsukan. Karena apa? Dengan detail semua nubuatan itu digenapi dalam diri siapa? Di diri Yesus. Nah, itu kalimat pengantar dulu sebelum saya sebutkan banyak ayat. Nah, nanti Bapak Ibu silakan baca Mazmur pasal 22. Di sana dinubuatkan tentang Yesus yang diolok-olok. Yesus yang dipaku, tangan dan kakinya itu dipaku. Yesus dimakotai duri. Nanti silakan baca dalam Mazmur pasal 22. Lalu Yesaya pasal 53, the suffering servant, hamba yang menderita. Kurang lebih ada 12 karakteristik dari penderitaan Yesus Kristus yang digambarkan di situ. Sebenarnya kita ada perbedaan penafsiran ya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap bahwa itu bukan Mesias, bukan nubuatan tentang Mesias, tapi tentang penderitaan bangsa Israel. Tapi sama sekali tidak match dengan konteks, nggak cocok dengan konteksnya. Kenapa? Karena ada salah satu karakteristik yang ditekankan di sana tentang penderitaan Mesias itu adalah bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia tidak bernoda, tidak bercacat, tidak berdosa. Nah pertanyaannya, kalau dikenakan ini pada bangsa Israel cocok enggak? Ini bukan berdosa lagi bangsa Israel, berdosa banget. Ini kan banyak kali dosanya. Ini kan memberontak, tegar tengkuk, keras kepala, dan lain sebagainya macamnya. Berulang-ulang kali jatuh, tapi berulang-ulang kali juga Tuhan
membuka tangannya untuk menerima bangsa Israel dengan segala kekurangannya. Jadi kasih karunia Tuhan sebenarnya sudah dinyatakan dalam konteks perjanjian lama sebelum Yesus Kristus itu bangkit dari kematian. Nah, jadi lebih cocok dikenakan pada siapa? Yesus Kristus. Yesaya pasal 53. Sebenarnya di awal-awal para rabi itu nggak keberatan kalau konteks itu dialamatkan kepada Mesias. Hanya saja ya abad 11 atau abad 12 ketika gencar-gencarnya kaum apologetika memakai Yesaya 53 untuk Yesus Kristus, lalu mereka mengubah gitu loh. Jadi itu bukan untuk Mesias tapi untuk bangsa Israel. Tapi sekali lagi ya, lebih cocok ya karakteristik itu dikenakan pada diri Yesus Kristus. Nah, dalam Yesaya pasal 5 dikatakan bahwa dia tidak berdosa, bahwa dia disalibkan, bahkan disalibkan di antara para penjahat. Tergenapi nggak semuanya dalam konteks perjanjian baru? Tergenapi ya. Nah, ada gambaran-gambaran lain, misalnya Keluaran pasal yang ke-12 ya, itu adalah peristiwa Paskah yang pertama sekali. Apa tulah yang ke-10? Kematian anak yang sulung. Apa solusi yang Allah berikan supaya anak sulung bangsa Israel tidak mati? Iya, iya, mengorbankan orang yang suka berhutang, betul. Apa? Iya, mengorbankan binatang yang tak bersalah, yaitu domba. Lalu membubuhinya kemana? Ke pintu. Sehingga ketika Tuhan lewat, mereka tidak mati. Keluaran 12 ayat 13. Jadi ketika Tuhan lewat, mereka tidak dibunuh. Mereka selamat. Karena ada apa? Darah anak domba. Dan ini lagi-lagi ya, ini adalah satu nubuatan yang merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Enggak apa-apa. Keluaran 12 ayat 13. Habis ini kita makan-makan ya, Jel. Oke. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan apa? Lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi tindakan Allah yang menyelamatkan dalam konteks Keluaran itu merupakan inti dari Paskah. Dan inti dari Paskah adalah korban substitusi. Korban substitusi. Jadi ada korban pengganti. Substitusi penal, hukum pengganti. Jadi harus ada yang menggantikan. Dalam konteks PL Keluaran 12 ini, itu bisa kita lihat bagaimana pada akhirnya Yesus menggantikan posisi kita. Harusnya kita yang terhukum, tetapi dia menggantikan kita. Dia menimpakan itu loh. Ya, pada dia ditimpakan murka Allah, sehingga kita yang harusnya binasa diselamatkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi barang siapa? Karena begitu Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu adalah korban substitusi. Dia menggantikan setiap kita. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, yang menggantikan setiap kita itu haruslah yang tak bercacat, haruslah yang tak berdosa. Misalnya waktu Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, hal yang pertama sekali disadari oleh manusia apa? Dirinya telanjang, lalu membuat pakaian dari cawat pohon jengkol, ya betul, jengkol. Dari pohon ara, ya kan? Nah sudah ada pakaiannya, lalu Tuhan membuat pakaian lain dari kulit binatang. Itu bukan hanya sekedar sebuah pakaian tambahan, itu ada makna simboliknya. Artinya karena kejatuhan manusia dalam dosa, ada yang dikorbankan. Dan Allah mengorbankan binatang yang tidak bersalah. Ini menggambarkan Yesus. Yesus tidak bersalah. Kalau pada akhirnya dia dibunuh itu karena kesalahannya atau karena dosa kita? Karena dosa kita. Jadi semuanya sebenarnya dengan kita melihat perjanjian lama terjawab. Jadi luar biasa Alkitab itu, luar biasa karya Allah itu, luar biasa rencananya. Sebelum terjadi semua peristiwa itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi dalam bahasa Ibrani, kata penebusan itu kapar, artinya menutupi. Kapar ya, bukan terkapar. Kalau terkapar itu seorang pria yang sudah nikah, tapi masih lihat mantannya gitu. Terus tiba-tiba tahu-tahu istri di belakang, terkapar itu, tiba-tiba terkapar.
Ya kan? Jadi penebusan itu artinya kapar. Jadi Allah yang menggunakan binatang yang tidak bersalah untuk menutupi dosa manusia. Dan itulah yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi Keluaran pasal 12, ya Imamat pasal 16 juga sama. Itu satu gambaran yang merujuk kepada Yesus terkait dengan hari raya pendamaian, di mana binatang lagi-lagi ya menjadi sarana untuk penebusan dosa. Nanti bisa dilihat kaitannya dengan Ibrani pasal 9 dan Ibrani pasal yang ke-10. Surat Ibrani esensi utamanya menekankan tentang superioritas Yesus Kristus dan finalitas Yesus Kristus. Superioritas Yesus Kristus artinya bahwa Yesus itu di atas segala-galanya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Ya kan? Dalam surat Ibrani kan ada tuh disaksikan Yesus dengan Melkisedek. Siapa lagi? Yesus dengan Musa, Yesus dengan Harun, Yesus dengan Abraham dan tokoh-tokoh yang lainnya. Yang notabene, bahkan dengan para malaikat, yang notabene, Yesus lebih besar dari mereka semua. Ini bicara tentang superioritas Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Kenapa? Karena dia Tuhan. Jadi surat Ibrani menekankan superioritas Yesus Kristus dan finalitas Yesus Kristus. Jadi pasal 9 dan pasal yang ke-10 itu menceritakan tentang bagaimana karya penyelamatan Yesus Kristus, karya penebusan Yesus Kristus itu sempurna dan selesai. It is done, it is finished, selesai. Makanya kalau kita bicara tentang keselamatan, kita selamat karena kasih karunia atau perbuatan? Karena kasih karunia atau perbuatan? Yang benar itu iman plus perbuatan atau iman aja? Karena iman aja atau iman plus perbuatan? Iman saja. Ya kan? Nanti Bapak Ibu silakan baca Efesus ya pasal 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi kalau sampai kita pada akhirnya selamat karena perbuatan kita, ada ruang untuk kita bermegah diri. Tapi karena segala-galanya bergantung pada Yesus yang mati dan yang telah menyelesaikan karya penebusan, maka jalan keselamatan itu tidak ada yang lain selain dengan kita menggantungkan diri kita pada Yesus yang telah menyelesaikan semuanya. Iman tok. Tapi dalam iman ada perbuatan. Jadi perbuatan itu adalah bukti bahwa kita beriman, bukan syarat keselamatan. Nah, keren. Tahu kenapa keren? Karena saya yang buat. Ya. Jadi perbuatan itu adalah bukti bahwa kita beriman, bukan syarat dari keselamatan. Jadi kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Jadi kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi karena kasih karunia. Kalau kita melihat Galatia misalnya pasal 1 sampai 10, ayat 6 sampai 10. Itu kan dua kali kalimat anatema keluar dari Rasul Paulus. Artinya terkutuklah dia. Kenapa? Karena dia dapati ada di antara jemaat Galatia yang merasa nggak cukup hanya percaya Yesus untuk selamat. Lalu ada pengajar Yahudi yang menjadi Kristen yang mengajarkan mereka dengan mengatakan kamu harus disunat, kamu harus melakukan hukum Taurat, kamu harus melestarikan tradisi Yahudi. Marah Paulus dengan orang seperti ini, anatema, terkutuklah dia. Karena apa? Karena Yesus yang menyelamatkan, sempurna, sudah selesai. Jadi kamu gak perlu menambahkan apapun pada Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Bagian kita hanyalah mempercayai Yesus. Amin. Itu doang. Kenapa sampai Yesus datang ke dunia? Karena kita gak mungkin untuk selamat dengan usaha kita, dengan perbuatan kita. Makanya dia datang. Jadi kalau sampai kita merasa dengan perbuatan kita menghina karya penebusan Kristus yang sempurna. Ya, jadi saya rasa ini clear. Ya, apalagi kita Igreja yang di tempat ini selalu disuarakan tentang kasih karunia, gospel center, tentang Injil, tentang kasih karunia. Itu adalah satu hal yang memang harus dikumandangkan karena esensi dari kekristenan itu adalah tentang kasih karunia. Semuanya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Sampai hari ini pun kita bisa hidup karena apa? Karena apa?
Kasih karunia Tuhan yang membuat kita selamat, yang membuat kita berharga, itu kasih karunia Tuhan. Ada orang yang memandang dirinya berharga karena pakai barang-barang mahal ya. Ini kan makin branded barang yang dia pakai, makin berharga dia. Kalau orang seperti ini ketika mandi nggak berharga dia, karena nggak pakai apa-apa. Keberhargaan kita tidak bergantung pada apa yang kita lakukan, tapi apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu di Kalvari. Amin. Iya. Jadi penyaliban dan kebangkitan Yesus lagi-lagi itu sudah dinubuatkan dengan begitu clear dan jelasnya dalam Perjanjian Lama. Nah, ada beberapa ayat-ayat yang sangat penting yang mau saya sampaikan terkait dengan hal ini. Misalnya, kalau kita bicara tentang penyaliban Yesus, boleh dibuka Zakaria pasal 12 ayat 10. Zakaria pasal 12 ayat 10. Nanti penggenapannya ini dalam Yohanes pasal 19 ayat 37. Nanti. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang mengasihi anak sulung. Tetap ditampilkan ayatnya. Jadi Yesus ditikam enggak? Ditikam. Tapi kakinya dipatahkan enggak? Hukuman yang lazim yang diberikan kepada orang yang tersalib itu adalah kakinya dipatahkan. Lalu untuk memastikan bahwa dia mati, ditusuk lambungnya. Nah, apakah kaki Yesus dipatahkan? Tidak. Itu menggenapi nubuatan Bilangan pasal 9 ayat 12. Insya Allah tidak salah. Bilangan pasal 9 ayat 12. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Coba lagi Keluaran pasal 12 ayat 46. Ini tentang domba Paskah. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar dari rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Tidak boleh kamu patahkan, seakan-akan kurang. Masih tambah lagi, Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ini lebih simpel lagi ayatnya, ini dia. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun dipatahkan. Pertanyaannya lagi-lagi, apakah ketika Yesus disalibkan kakinya dipatahkan? Tergenapi enggak Alkitab? Tergenapi. Tapi untuk memastikan bahwa dia mati, ditusuk lambungnya. Zakaria pasal 12 ayat 10 tadi. Nah, sekarang kita buka penggenapannya dalam Yohanes pasal 19 ayat 36 dan 37. Cepat sekali memang si Jelly ini, luar biasa. Memang enggak sia-sia jadi operator yang terbaik. Habis ini kita makan minjai. Sebab hal itu terjadi supaya apa? Genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Ayat 2, ayat 37. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Nah, saya mau kasih tahu begini. Semua perlakuan, semua tindakan buruk 2000 tahun yang lalu dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi dia mengalami penderitaan fisik, tapi juga dia mengalami penderitaan psikologis. Hukuman salib itu bukan hanya paling mengerikan, tapi paling hina. Hinanya di mana? Dia dipertontonkan depan publik dengan keadaan telanjang dihukum. Tragis fisiknya, penderitaannya bagaimana? Gak ada hukuman yang lebih mengerikan, yang lebih sadis selain hukum salib. Jadi hukuman salib itu adalah hukuman yang diperuntukkan kepada orang yang didapati memberontak. Ada yang menarik sebenarnya. Sebenarnya Yesus di hukuman mati itu kan desakan siapa? Orang Israel. Bahkan Pilatus sendiri kan mencoba cari cara kan untuk membebaskan dia. Tapi sudah didesak dia. Jadi nggak mampu untuk menghindari hal itu gitu loh. Masalahnya begini. Kan ketika Imam Kayafas di Markus pasal yang ke-14 mengadili Tuhan Yesus, sebenarnya nggak mendapati kesalahannya. Kecuali pada waktu imam bertanya, apakah engkau Mesias? Ya. Nah, kita nggak butuh bukti lagi. Karena apa? Dia sudah menghujat Allah dengan mengakui diri sebagai Mesias. Masalahnya dalam konteks Yahudi, kalau mereka mau menghukum mati Tuhan Yesus, nggak bisa dilakukan. Karena yang berkuasa pada waktu itu siapa? Romawi. Nah, tapi mereka kan punya keinginan yang besar sekali, harus dibunuh ini orang. Bagaimana caranya? Nah, orang Romawi, bangsa Romawi,
Tidak ada itu dasar hukumnya orang dihukum mati karena menghujat Allah. Lalu diubahlah sama mereka motifnya dari menghujat Allah menjadi apa? Mengakui dirinya sebagai raja. Dengan Yesus dianggap mengakui dirinya sebagai raja, dia sedang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Romawi sehingga layak dia dihukum. Makanya di atas kepala ada tulisan apa? Samosir, ya betul. Apa? Indri. Inilah raja orang Yahudi. Nah, ada yang menarik. Waktu Yesus disalibkan, Injil mencatat bahwa dia cepat matinya. Dia matinya dengan cepat. Padahal tujuan orang disalibkan supaya matinya lama. Jadi Yesus kan dipaku kan, tangan dan kakinya. Di bawah kaki itu ada papan kecil. Di papan kecil. Jadi ketika disalib, pakunya itu panjangnya kurang lebih 12,5 sampai 17,5 cm. Pakunya itu panjang sekali. Jadi mengenaskan sekali secara fisik penderitaan Tuhan Yesus, mengerikan. Dan kayunya kasar. Kayunya itu kasar. Itu saya gali secara historis, mengerikan sekali sebenarnya keadaan Yesus pada waktu itu. Jadi ketika dia disalibkan, ya kan, pakunya hanya kecil. Tatakan kakinya itu hanya kecil. Gitu loh, papannya hanya kecil. Jadi ketika misalnya dia capek gitu loh ya. Dia capek, dia misalnya begini. Itu tambah sakit sebenarnya karena yang menopang tidak ada selain paku itu gitu loh. Jadi dia harus naikkan badannya. Tapi waktu dia naikkan, itu yang luka-luka di badannya makin sakit karena kasar kayunya. Itu tragis. Dan itu menjadi kesukaan serdadu-serdadu Romawi melihat semua orang yang menderita ketika disalibkan. Mengenaskan sekali. Dan kenapa dia matinya cepat? Nah, ini menarik. Ini menakjubkan. Jadi ini sejarah. Ini sejarah yang ada pada waktu itu. Jadi ini bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh kita orang Kristen. Bahkan nanti saya akan menjelaskan bagaimana ini bukan hanya bisa dibuktikan secara teologis atau dari Alkitab, bahkan di luar Alkitab, bahwa Yesus mati dan bangkit. Untuk menunjukkan betapa kuatnya iman kita. Nah, jadi kalau waktu itu sebelum orang disalibkan, hukuman yang lazim, yang standar yang diberikan adalah dicambuk dulu. Dan cambuk itu terbuat dari apa? Dari cemeti kulit. Helai kulit gitu loh. Yang di ujungnya itu diikatkan benda-benda tajam. Benda-benda tajam seperti tulang, seperti paku, atau pecahan beling. Dan ada 3 utas gitu loh di ujung-ujungnya. Bayangkan, itu yang memukul mereka adalah serdadu-serdadu Romawi yang terkenal dengan kekuasaan atau tentaranya gitu loh. Besar-besar badannya. Dan sudah terbiasa setiap hari bahkan mereka mencambuk orang. Dan itu nggak dibatasi banyaknya jumlahnya untuk mencambuk Yesus. Makanya ya, waktu ada orang yang mengatakan film The Passion of Christ itu lebay, melebih-lebihkan. Justru itu belum menggambarkan penderitaan fisik yang disaksikan oleh Alkitab. Belum ada apa-apanya sebenarnya. Kalau mau betul-betul dengan clear gitu loh, digambarkan penyaliban Yesus sesuai dengan Alkitab, itu belum ada apa-apanya. Nah, jadi waktu disalibkan itu dengan brutal. Itu bisa kena kepalanya, bisa kena badannya. Dan lagi-lagi ya, ini algojo Romawi. Bukan manusia yang setengah jadi. Ayo kita sampingnya satu. Lagi 2. Enggak. Jadi ada yang kena kepalanya, ada yang kena mukanya. Makanya Yesaya 53 mengatakan apa? Sampai rupanya pun sebagai manusia tidak terlihat. Dan kenapa dia cepat mati? Karena sudah kehabisan darah sebelum dia disalibkan. Bahkan sejarah mencatat, ya, nggak sedikit orang sebelum pada akhir disalibkan sudah mati. Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi yang bekerja bagi Romawi, ini sebuah pengkhianatan sebenarnya, mencatat bahwa tidak sedikit teman-teman sebangsanya yang dihukum salib oleh dia, tetapi sebelum dihukum salib itu dicambuk dan keluar isi perutnya ketika dicambuk. Jadi sampai ada orang karena dikatakan oleh Alkitab cepat matinya, sampai keluarlah teori-teori yang ngada-ngada. Misalnya Yesus pingsan, Bambang gini. Iya, memang harus dikasih paham memang. Yang begini-begini harus dikasih paham. Meskipun kita tahu dia nggak akan pernah terima gitu loh, nggak akan paham-paham. Tapi paling tidak kita akan jelaskan bahwa ternyata ya kita punya jawaban yang sangat kuat, bukti yang sangat kuat. Jadi jadi Yesus katanya hanya pingsan, nggak mati. Padahal kan jelas kalau kita mengikuti. Bahkan pada waktu Yesus mengangkat salibnya pun dia tidak mampu ke Golgota. Dibantu oleh siapa? Simon dari Siantar, betul. Sorry. Dari Kirene. Nggak sanggup lagi karena sudah habis-habisan. Dia sudah kehabisan darah.
Jadi ketika dia disalibkan, menurut kesaksian Injil, jam 3 sore dia mati. Dia berseru, sudah selesai, ya kan? Eloi, Eloi, lama sabachthani, God, God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ketragisan itu semakin dalam ketika Yesus merasa secara spiritual ditinggalkan oleh Allah. Jadi itulah ketragisan yang sangat mendalam. Sehingga gak heran waktu di Taman Getsemani Yesus berdoa dengan penuh ratapan. Dia meminta apa? Sekiranya cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Matius 26 ayat 39. Jadi Yesus itu benar-benar mati. Karena dia sudah kehabisan banyak darah sebelum pada akhirnya dia disalibkan. Tadi kan saya sebutkan, untuk memastikan bahwa dia mati, apa yang dilakukan? Ditombak lambungnya. Dan itu terlihat nggak waktu dia bangkit? Masih terlihat nggak tangan yang terluka? Lambungnya. Misalnya begini, kan Thomas kan nggak melihat kan Yesus yang bangkit. Sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak melihatnya. Yohanes 20 ayat 28. Lalu Yesus datang kan menampakkan diri kepada Thomas, ngobrol-ngobrol. Lalu dia berkata apa? Hokriusmu, kai hoteosmu. Ini bukan bahasa roh ya, bahasa Yunani. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah karena dia Allah, maka dia tidak menolak pengakuan itu. Bisa nangkap? Kalau dia bukan Allah, dia tidak tolak, itu penghujatan. Penghujatan. Ada nggak orang yang pernah disembah sebagai Allah tapi menolak? Ada. Cornelius menyembah Petrus, Kisah Rasul pasal 10. Barnabas dan Paulus dalam Kisah Rasul 14, Derbe dan Ikonium disembah, satu sebagai Zeus, satu lagi sebagai Hermes. Ini dewa ya, bukan tas ya ibu-ibu ya. Dewa ya. Jadi ada lagi siapa? Di kitab Wahyu, malaikat disembah oleh Yohanes. Lalu malaikat itu menolak, jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba. Sama-sama hamba. Tapi ada satu pribadi yang ketika diakui sebagai Allah, disembah sebagai Allah, tidak menolak pengakuan itu. Siapa namanya? Yesus. Karena memang dia adalah Allah. Hokriusmu, kai hoteosmu. Jadi ada yang mengatakan, Zakir Naik ya, seperti Ahmed Deedat, mengatakan sebenarnya waktu itu Thomas kaget. Bukan sedang mengakui Yesus itu Allah. Sama kayak orang ketika dikagetkan latah gitu loh. Aja, anak ayam. Atau kayak orang Amerika, oh my God, gitu loh. Nah tapi itu nggak cocok ya kalau dikenakan pada konteks itu. Kenapa? Karena satu, orang Yahudi nggak boleh mengucapkan nama Tuhan sembarangan. Yang kedua, kalaupun dibilang kagetnya telat Ferguson. Ini kan udah datang nih, masuk nih, ya kan, ngobrol panjang lebar. Masa dia baru kaget setelah ngomong panjang lebar? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, telat kagetmu, dari tadi aku datang. Bisa nangkap nggak ya? Bisa ya? Jadi Yesus benar-benar mati, Yesus benar bangkit. Dia bukan pingsan, meskipun banyak teori sebenarnya. Yesus pingsan, mayatnya dicuri, kan aneh-aneh. Yesus pergi ke India, ngapain Yesus pergi ke India? Kok jadi Anita Bayu? Ceria, hai gai. Kok jadi penyanyi India deh, aktor India? Sarukan, dada aja. Pokoknya ada begitu banyak teori-teori tentang ini semua. Iya kan? Masa Yesus dicuri? Nanti saya akan jelaskan bahwa itu sama sekali nggak make sense ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa semangat untuk mendengarkan. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau mayat Yesus dicuri kan konyol rasanya. Karena apa konyol? Ya kan yang namanya mencuri kan ya nggak mungkin lah sebodoh itu pencurinya. Mencuri mayatnya tapi kan kafan ditinggalkan, nggak mungkin kan. Gitu loh. Nah, kalau kita mau masuk nih ya, terkait dengan apakah Alkitab punya jawaban yang jelas tentang bukti kebangkitan Yesus. Yes, absolutely. Minimal nih ada 4 yang disuguhkan oleh Alkitab tentang Yesus yang bangkit. Pertama, kubur kosong. Oke, yang kedua kain kafan ditinggalkan. Yang ketiga, ia menampakkan diri kepada banyak saksi. Yang keempat, para murid diubahkan. Yang pertama, apa tadi? Kubur kosong, bubur kosong. Oh, kubur kosong. Oke. Kubur kosong. Yang kedua, kain kafan ditinggalkan. Yang ketiga, ia menampakkan diri kepada banyak saksi. Ya kan, seperti 1 Korintus 15 ayat 3-8, 500 pasang mata. Lalu yang keempat, para murid diubahkan. Para murid diubahkan. Siapa para murid sebelum pada akhirnya Yesus bangkit? Mereka pengkhianat, mereka tercerai-berai, mereka meninggalkan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat terhadap Yesus. Petrus sosok panggaron kalau bahasa Perancisnya.
Ketika di perjamuan terakhir, ya kan, Markus pasal 14, dia berkata apa? Sekali-kali hal itu tidak terjadi padamu, bibir. Padahal dia nanti yang mengkhianati Yesus, ya kan, menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali, ya kan. Nah, Yudas lagi, ya kan. Dari Yudas lah kita tahu bahwa nggak semua ciuman itu romantis, ada ciuman pengkhianatan. Ya, semua ciuman itu romantis, ada ciuman pengkhianatan. Ya kan, semua para murid tercerai-berai. Nah, setelah mereka melihat Yesus yang bangkit, apa yang terjadi? Mereka diubahkan. Mereka menjadi pemberani. Dari penakut pengkhianat menjadi pemberani. Bahkan rela mempertaruhkan nyawa mereka karena Yesus bangkit. Kalau mau ditanyakan, apa jawaban yang paling logis untuk menjawab mengapa para murid bisa berubah? Tidak ada yang lain selain karena Yesus bangkit dari kematian. Alasan yang sama juga menjadi bagian bagi setiap kita. Seburuk apapun kehidupan kita di masa lampau, terlalu mampu Tuhan mengubahkan setiap kita lewat kuasa kebangkitannya. Tidak ada dosa yang terlalu besar sampai anugerah Tuhan mengampuni kita. Anugerahnya selalu lebih besar dari apapun. Boleh pemain keyboard, Bang, Pak? Ini kan. Pernah dengar nama John Newton, Bapak Ibu? Nggak pernah ya. Mungkin kita nggak pernah dengar nama John Newton. Gak pernah dengar nama John Newton, backgroundnya. Tapi mungkin lagunya kita pasti tahu, gak mungkin gak tahu. Karena lagunya sangat mendunia. Tahu lagu ini? Maragam-ragam doang gosita-sita di hitam manusia. Tahu lagu itu? Ah, itu bukan lagu ciptaannya. Lagunya ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved for wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Jadi amazing grace, how sweet the sound. Jadi anugerah Tuhan yang begitu besar itulah yang membuat pada akhirnya kita bisa menjadi selamat. Nah, singkat saja. Nah, selanjutnya, kalau kita ditanya begini, apakah ada bukti di luar Alkitab yang meneguhkan kesaksian Alkitab? Seandainya nih ya, kalau kita nggak menggunakan Alkitab, bisa nggak kita tetap membuktikan bahwa Yesus bangkit? Bisa? Ada banyak, ya, tokoh-tokoh. Dan ini berasal dari abad pertama, abad kedua. Bahkan mereka bukan Kristen, bukan pengikut Yesus, tapi mereka menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Ada Mara Barsarepion, ada Josephus Flavius, ada Tacitus, ada Lucianus dari Samosata ya, bukan dari Samosir. Ada Plinius Muda. Ini mereka ini dari abad pertama, abad kedua, bukan pengikut Yesus. Dekat dengan peristiwa penyaliban Yesus. Mereka yang bukan pengikut Yesus menyaksikan, meneguhkan kesaksian atau iman kita bahwa Yesus benar-benar mati. Seharusnya saya bahas satu persatu, tapi waktu kita nggak cukup kecuali dalam bentuk seminar. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang menyaksikan dalam sejarah ini. Jadi ternyata iman kita bukan sesuatu yang tanpa dasar, bukan iman buta, kuat sekali gitu loh. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mempertaruhkan iman kita saat iman kita dibangun di atas dasar yang sangat kokoh, sangat kuat, yaitu pada peristiwa Yesus yang bangkit. Nah, bahkan kalau ada nih ya, kalau kita menggunakan yang Kristen juga, tapi abad 1, abad 2. Abad 1, abad 2 juga sama meneguhkan apa yang Alkitab sampaikan. Misalnya nih ya, Yohanes murid Yesus itu memuridkan seorang yang bernama Ignatius dan Polikarpus. Ignatius, Polikarpus itu memuridkan seorang yang bernama Irenaeus. Nus-nus semua ini. Irenaeus itu memuridkan seorang yang bernama Robsonus. Nah, salah. Hippolytus, ya. Ada Paulus juga mengajar Linus dan Clementia dari Roma. Ini abad 1. Mati-mati. Masih bertemu mereka dengan Tuhan Yesus, dengan para rasul. Jadi benar-benar apa yang disampaikan, disaksikan oleh para rasul, itu juga yang mereka saksikan. Nah, lagi-lagi sebenarnya nggak cukup waktu. Sebenarnya ini luar biasa kalau kita mau pelajari.
kalau saya terangkan. Luar biasa. Dan perenungannya sangat luar biasa dalamnya. Dan makin cinta kita sama Tuhan. Kok sebegitu dalamnya dia mencintai kita ya. Luar biasa. Makanya kita ya, bagian kita adalah bagaimana kita memandang Kristus itu cukup bagi setiap kita. Amin. Yesus itu cukup bagi setiap kita. Jadi Yesus benar-benar mati. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Gak ada sedikit pun seharusnya keraguan bagi setiap kita untuk mempercayai bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Kalau kita mengalami yang namanya penderitaan, sudah tepat kita mengalamatkan penderitaan kita pada Yesus. Kenapa? Karena dia bukan hanya berdaulat, tapi dia tahu, dia merasakan, dia menang atas semua penderitaan. Sekali lagi, penderitaan apa yang Yesus tidak alami 2000 tahun yang lalu? Mungkin ada di antara kita yang pernah terluka, ada di antara kita yang pernah ditikam dari belakang. Saya mau kasih tahu, hanya Yesus yang tertikamlah yang paling mengerti dan tahu bagaimana cara menyembuhkan setiap hati yang terluka. Amin. Jadi sekali lagi sudah, waduh, kok bisa mati-mati ya? Atau mic lain? Ya, cek tes 1, 2, 3. Jadi sampai mana tadi ya? Ya, terluka. Hanya Tuhan yang mengerti, ya kan? Jadi dari Yesuslah kita belajar bagaimana cara kita mengampuni. Meskipun tidak mudah, tapi dengan kita melihat Yesus, kita dapat mengetahui bahwa ada berkat yang luar biasa, ada kebaikan yang luar biasa yang kita bisa alami dan kita rasakan ketika kita melepaskan pengampunan. Makanya jangan simpan sesuatu yang busuk, ya kan? Jangan simpan sampah dalam hati kita, ya kan? Kepahitan, dendam, kebencian itu semua sampah. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Ya kan? Keren ya kan? Puji Tuhan ya. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, apa yang Yesus tidak alami 2000 tahun yang lalu? Penderitaan apa? Ya, dia dihianati, ditinggalkan, ya kan, diolok-olok, bahkan dia pada akhirnya disalibkan. Oleh siapa? Oleh orang yang dia kasihi. Coba, memang dalam hidup ini ada juga orang seperti itu kita alami, kita hadapi. Udah kita baikin, kita tolong, kita perhatiin, tapi jangankan tahu terima kasih, ini nggak tahu diri. Bahkan diomongin kita, dihajar kita dari belakang, dijelek-jelekkan kita, diburuk-burukkan seburuk-buruknya. Nah, kalau yang begini, misalnya kita ketemu jalan, nggak kita bunuh aja udah mujizat. Betul nggak? Tapi kan kita mau belajar kan untuk percaya Yesus itu bukan hanya sekedar kita mendapat kepastian untuk masuk surga, tapi mengikuti teladan hidupnya, jejak hidupnya. Dan syukurlah Tuhan kita Yesus Kristus itu dalam segala hal bisa ditiru, dicontoh gitu loh. Bahkan ketika dia disalibkan pun ada sesuatu yang baik yang dia berikan untuk kita contoh. Ketika ada imam yang berkata, alah, orang lain kau selamatkan, turun dari salib baru kami percaya. Kalau saya lihat bibir kayak gini, saya turun, terus saya naik lagi ke atas. Tapi kalau saya jadi Tuhan Yesus, nggak masuk Taman Eden, kita Taman Lawang. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar memberikan banyak sekali teladan, banyak sekali hal yang baik untuk kita teladani. Tetapi lepas dari semuanya itu, Yesus adalah pribadi yang benar-benar mengasihi kita. 2 menit, ini yang terakhir. Ini benar-benar terakhir. Udah saya tutup nih. HP dikantongi. Ini benar-benar terakhir. Nah, 2 menit, ya 2-3 menit lah ya. Mudah-mudahan ini dengan cepat aja. Yesus itu dibangkitkan atau membangkitkan diri? Yesus dibangkitkan atau membangkitkan? Beda-beda ya. Beda-beda kesimpulan kita. Alkitab kita beda-beda. Nah, oke, saya akan sebutkan. Tolong Jelly bisa dengan cepat ya memaparkan ayatnya. Yesus itu kebangkitannya itu karya Allah Tritunggal. Karya Allah Tritunggal. Coba kita mulai dari Roma pasal 8 ayat 11. Ini karya Roh Kudus. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi yang membangkitkan Yesus siapa di sini? Roh Kudus. Nah, coba Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 8. Ibrani pasal 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut.
Yang sanggup menyelamatkan dia dari maut siapa? Bapa, Allah. Ini Bapa. Nah, kalau untuk Yesus, ada nggak ayatnya? Masa dia yang mati, dia bagikan diri sendiri? Dia mati, bagikan diri sendiri. Nah, pertanyaannya apakah ada ayatnya? Nah, coba Yohanes pasal 2 ayat 19. Yohanes pasal 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jelas nggak maksud Yesus sebenarnya apa? Maksudnya dirinya, bahwa dia akan dibunuh, tapi dia akan membangunnya kembali. Orang Yahudi memahaminya secara literal. Bait Allah dibangun 46 tahun. Kok bisa dibangun dalam waktu 3 hari? Konyol. Tapi salah pemahaman mereka, pengertian mereka salah. Maksudnya Yesus itu dirinya, bahwa mereka akan membunuh Yesus, tapi Yesus akan bangkit dengan kekuatan yang kuasanya. Ada nggak yang lebih eksplisit daripada ini? Ada. Yohanes 10 ayat 18. Dari ayat 17 deh. 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan apa? Aku memberikannya menurut kehendak aku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Artinya bahwa Yesus punya kuasa untuk membangkitkan diri sendiri. Jadi kebangkitan Yesus itu karya siapa? Karya siapa? Karya Allah Tritunggal. Ini terakhir dari yang terakhir. Ini dia. Bahwa kebangkitan Yesus meneguhkan ketuhanannya, bahwa dia adalah Tuhan. Tapi Yesus bukan baru jadi Tuhan waktu dia bangkit ya. Kayak kata pendeta hari-hari ini. Ya. Yesus itu bukan baru bangkit pada waktu dia disalibkan, baru dia Tuhan waktu dia disalibkan. Bukan. Dia memang Tuhan dari kekal sampai kekal. Gak pernah ada masa atau waktu di mana Yesus tidak Allah. Nah, coba Ibrani pasal 5 ayat 9. Ibrani pasal 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi apa? Pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi sumber dari keselamatan menurut perjanjian baru siapa? Yesus Kristus. Ketika dia bangkit, dia menjadi sumber keselamatan bagi setiap orang. Menurut perjanjian lama, sumber keselamatan itu siapa? Yahweh, Allah. Keluaran 15 ayat 2. Keluaran 15. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Kata Tuhan huruf besar semua enggak? Dalam bahasa Ibrani artinya ini adalah Yahweh. Jadi dalam perjanjian lama sumber keselamatan itu berasal dari siapa? Dari Yahweh, dari Allah. Menurut perjanjian baru sumber keselamatan itu siapa? Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Yesus mengafirmasi ketuhanannya, bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia Tuhan, maut tidak bisa mengekangnya, tapi dia menghancurkan maut. Sehingga setiap kita nggak lagi perlu takut dengan yang namanya kematian. Kalau hari ini seandainya kita mati, siapa yang yakin pasti masuk surga? Siapa yang hari ini mau masuk surga? Oke. Haleluya. Iya, mau kapanpun, bagaimanapun, ya kan kita mati. Yang pasti kita tahu bahwa Tuhan akan menempatkan kita pada tempat yang terbaik, yaitu di mana dia berada, di situ pun kita berada. Tuhan memberkati. Mari